Halo semuanya, selamat datang. Coba deh ingat-ingat, belakangan ini pernah nggak sih kalian buka TikTok atau X, terus tiba-tiba lini masa kalian penuh dengan perdebatan super panas soal satu film dokumenter? Yup, kita lagi ngomongin karya Dandi Laksono dan Cipri Pajudale yang judulnya Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Dokumenter ini benar-benar memicu badai kontroversi yang luar biasa di internet. Semua orang sepertinya mendadak punya opini yang kuat banget soal ini. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita nggak akan ikut-ikutan berdebat kusir ya. Kita justru mau membongkar sebenarnya apa sih isi dari karya ini, fakta-fakta apa yang ada di baliknya, dan kenapa bisa sampai memicu reaksi yang sebegitu masifnya. Yuk, kita mulai. Jadi, pertanyaannya, kenapa film ini bisa sampai memicu perdebatan nasional yang seliar itu? Kalau kita perhatikan keramaian di media sosial, argumen-argumen yang muncul itu emosional banget kan? Publik benar-benar terbelah. Ada yang melihatnya sebagai kritik sosial yang tajam, tapi di sisi lain, banyak juga yang menganggapnya sangat problematik. Tapi tahu nggak apa yang paling ironis dari situasi ini? Ternyata banyak banget orang yang udah ngebentuk opini super kuat, bahkan sampai berantem soal politik identitas jauh sebelum mereka bener-bener nonton rekaman filmnya secara utuh. Wah, ini nunjukin banget kalau sebuah karya sekarang tuh bukan cuma sekedar tontonan, tapi udah berubah jadi arena pertarungan identitas di dunia maya. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, kontroversi di balik judul. Biar lebih jelas, mari kita bedah topik ini lebih dalam. Inti dari semua keributan di internet ini sebenarnya sama sekali bukan tentang fakta-fakta yang ada di dalam filmnya loh. Ini murni karena benturan budaya. Coba kita lihat dari dua kacamata yang berbeda. Bagi masyarakat adat Papua, khususnya suku Muyu, mereka punya sebuah ritual sakral yang disebut Awon Atatbon. Di dalam tradisi ini, kata babi itu adalah simbol yang sangat suci. Kata itu melambangkan kehormatan, rasa syukur kepada alam, penyelesaian konflik, sampai solidaritas yang menyatukan mereka. Tapi bayangkan ketika kata atau simbol tersebut dilempar ke ruang publik nasional di mana mayoritas masyarakatnya Muslim, maknanya langsung berubah 180 derajat dan langsung dibaca melalui lensa agama serta moral yang pastinya sangat sensitif. Jadi, poin krusial yang perlu kita ingat di sini adalah keributan ini bukan soal objektivitas fakta, melainkan benturan tafsir budaya yang, pastinya makin digoreng oleh algoritma media sosial. Lanjut ke bagian 2, makna asli Pesta Babi. Nah, di balik semua kebisingan netizen tadi, apa sih makna harfiah yang sebenarnya pengen disampaikan di dalam film ini? Judul ini tuh mewakili koneksi spiritual yang dalam antara masyarakat adat dengan alam. Alam yang saat ini lagi menghadapi ancaman super serius. Fokus utama film ini mengambil latar di 3 wilayah di Papua Selatan, yaitu Merauke, Boven Diguel, dan Mapi. Pembukaannya aja udah kontras banget, kita disuguhkan visual kapal-kapal raksasa yang menurunkan ratusan ekskavator dan alat berat, lengkap dengan pengawalan aparat keamanan. Tujuannya buat apa? Ternyata untuk mengeksekusi proyek strategis nasional yang menargetkan pembukaan hutan ulayat seluas 2,5 juta hektar. Proyek raksasa ini dirancang demi apa yang mereka sebut sebagai ketahanan pangan dan transisi energi, spesifiknya untuk perkebunan biodiesel sawit dan bioetanol tebu. Imbasnya, tanah-tanah leluhur yang dari dulu jadi sumber kehidupan warga setempat terpaksa tergusur. Sekarang kita masuk ke bagian 3, realitas deforestasi di Papua. Untuk benar-benar paham seberapa masif skala deforestasi ini, kita perlu sedikit menarik napas dan memperlambat ritme. Persis seperti pendekatan dokumenter ini yang gaya penceritanya cukup sunyi dan observasional. Tujuannya sederhana, untuk memanusiakan dampak ekologis yang abstrak ini. Film ini menyoroti langsung wajah-wajah kemanusiaan dari suku-suku yang paling terdampak, seperti Marin Anim, Awiyu, Yei, dan Muyu. Penting banget buat kita sadari, bagi komunitas ini hutan itu bukan cuma sekedar komoditas, kayu, atau aset ekonomi yang bisa diuangkan. Nggak sama sekali. Hutan adalah rumah mereka. Hutan adalah identitas budaya, sumber makanan utama, dan ruang hidup yang menyatu dengan sejarah leluhur mereka. Jadi, ketika hutan itu hilang, otomatis ritual dan tradisi mereka pun pelan-pelan ikut terancam punah. Bagian 4, kolonialisme berkedok pembangunan. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih pembuat film memilih subjudul yang kerasa berat dan provokatif banget, kolonialisme di zaman kita? Nah, ini ada kutipan langsung dari sang sutradara, Cipri Pajudale. Dia menjelaskan kalau kolonialisme sebagai kerangka analisis itu sukses merangkum semua masalah yang ada dan menunjukkan kalau hal-hal ini tuh terhubung secara sistemik. Dari kacamata pembuat film, isu-isu seperti konflik lahan, deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia, sampai kehadiran militeristik di Papua itu nggak cukup kalau dilihat sebagai masalah yang berdiri sendiri. Kata kolonialisme dipakai bukan cuma buat cari sensasi loh, tapi sebagai lensa analisis untuk melihat bagaimana eksploitasi lahan raksasa ini punya benang merah dengan sejarah panjang interaksi terhadap masyarakat adat setempat. Kita lanjut ke bagian 5, simbol perlawanan masyarakat adat.
Menghadapi ancaman sebesar itu, pastinya masyarakat adat nggak cuma tinggal diam, dan dokumenter ini dengan sangat brilian mengilustrasikan bagaimana mereka secara aktif melawan balik, menggunakan mekanisme spiritual dan kultural. Contohnya nih, suku Auyo. Mereka masang palang adat dan simbol salib merah di pohon-pohon sebagai tanda penolakan perampasan tanah mereka. Ini adalah bentuk murni dari pertahanan akar rumput. Sangat kontras kan kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di tanah suku Ye. Mereka justru menemukan tanah marga mereka dipatok secara sepihak pakai tulisan tanah milik TNI AD. Situasi ini benar-benar nunjukin benturan fisik yang sangat nyata antara upaya mempertahankan tradisi leluhur melawan besarnya kekuatan kekuasaan negara. Dan dampak dari narasi visual ini benar-benar kerasa resonansinya di akar rumput. Coba dengar kutipan dari Alfon, perwakilan LBH Posorong, waktu ada sesi diskusi pemutaran film lokal. Dia dengan tegas bilang, selama hutan dan laut masih ada, maka di situ jati diri masyarakat adat tetap hidup. Pesan ini kuat banget. Kenapa? Karena ini ngebuktiin kalau apa yang divisualisasikan dalam dokumenter itu sama sekali bukan fiksi atau cuma sekedar kejadian masa lalu, melainkan realitas hidup yang sampai detik ini masih harus dijalani oleh penduduk asli Papua. Bagian 6, dibungkam namun semakin viral. Perjalanan rilis film ini tuh benar-benar nggak mulus, dan justru disinilah letak ironi terbesarnya. Berbagai upaya dari beberapa pihak lokal buat membungkam film ini malah nyiptain efek riak yang luar biasa masif ke seantero Indonesia. Coba deh kita lihat lini masanya. Setelah tayang perdana di Auckland, Selandia Baru pada bulan Maret 2026, rencana agenda nonton bareng di Yogyakarta tiba-tiba dibatalkan di bulan April. Makin memanas di bulan Mei 2026, pemutaran di Mataram dihentikan paksa padahal baru jalan 3 menit. Terus disusul lagi sama penolakan dari kelompok pemuda di Kalimantan Selatan. Lalu apa yang terjadi? Semua pelarangan ini malah memicu rasa penasaran yang nggak terbendung di internet. Hal ini bahkan sampai mendorong seorang anak SMA di YouTube bikin video ulasan yang mendesak publik buat melek sama penderitaan rakyat Papua, bikin pesan filmnya menjangkau audiens yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Dan yang bikin situasi ini kerasa agak lucu sekaligus ironis adalah posisi dari pemerintah pusat kita. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, itu secara terbuka menyatakan kalau pemerintah sama sekali nggak melarang film ini. Beliau malah mempersilahkan publik untuk menonton dan berdebat supaya kita semua jadi lebih kritis. Tapi realita di lapangan, otoritas dan kelompok di beberapa daerah tetap aja sibuk menutup ruang diskusi. Fenomena ini nyiptain apa yang sering kita sebut sebagai stresan efek yang super sempurna. Situasi di mana makin keras kamu berusaha menyembunyikan sesuatu, justru hal itu bakal makin viral dan menarik perhatian publik. Jadi, setelah ngelewatin semua perdebatan di media sosial, drama pembubaran acara, dan adu argumen soal judul tadi, kita dihadapkan pada satu pertanyaan provokatif nih. Apakah membungkam sebuah film benar-benar bisa menyelesaikan akar permasalahan sistemik yang sebenarnya lagi terjadi di Papua? Lewat eksplorasi kita hari ini, kita diajak untuk melihat lebih jauh melampaui kebisingan di internet dan mulai merefleksikan, apa sih harga dari sebuah kemajuan kalau itu harus mengorbankan kemanusiaan dan alam di ujung timur Indonesia? Terima kasih banyak ya udah gabung buat ngurai benang kusut topik ini bareng-bareng. Tetaplah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.